Saya kira ini satu pasangan yang cocok banget ya. Nah, kan kita tahu kan, kalau ditanya orang satu kata, apa sih akar masalah di negara kita? Itu satu, korupsi. Nah, kalau untuk atas itu bagaimana? Selain transparansi, butuh kepala yang berani lurus gitu loh. Jadi kalau Ibu Mega selalu ngomong begini, kalau saya ketemu ngomong, kenapa beliau bisa pilih Ganjar, kenapa beliau pilih saya maju ke DKI, tapi Pak Mahfud, beliau selalu katakan, ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Nah, kalau berbicara masalah yang disampaikan oleh Ahok ini, saya sangat setuju. Seorang presiden ini memang benar-benar harus punya pengalaman yang maksimal. Kalau misalkan dari wali kota, kemudian baru menjabat 2 tahun dan langsung lompat menjadi wapres atau presiden, ini terlalu jomplang. Karena apa ya? Karena pengalamannya belum teruji. Kalau seperti Presiden Jokowi dulu, itu kan memang sudah teruji. Bahkan kalau kita melihat sekarang, berdasarkan pengalaman itu, Presiden Jokowi akhirnya punya legacy, kemudian juga punya nyali, punya keberanian, punya tanggung jawab yang benar-benar bisa dilakukan untuk memberikan kebijakan, memberikan solusi bagi masyarakat. Nah, kalau misalkan kemudian orang yang belum punya pengalaman di legislatif, di eksekutif baru 2 tahun. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Momen menarik terbaca di media mainstream, ada pertemuan santai antara Capres dari PDIP Ganjar Pranowo dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau akrab disapa dengan Ahok, yang diunggah di Twitter oleh anggota DPRD DKI asal fraksi PDIP, Imam Mahdia. Tentu peristiwa ini menarik perhatian lebih-lebih karena saat ini adalah tahun politik yang sering mengaitkan segala kejadian dengan kontestasi atau pemilu tahun 2024 mendatang. Publik pasti penasaran dengan pertemuan yang dimaksud. Adakah sesuatu yang perlu diketahui publik dari incaran mereka? Kebersamaan Ganjar Pranowo dengan Ahok di masa lalu ketika ketahui. Saat mereka berada di komisi, saat itu Ahok merupakan anggota dari fraksi Gerindra dan Ganjar berasal dari fraksi PDIP. Dan yang paling diingat publik adalah ketika kasus EKTP yang fenomenal itu mencuat, banyak politisi di Gedung Senayan dicokok karena disebut-sebut melakukan kong kali kong dengan tender pengadaan proyek EKTP. Ketika itu Ganjar Pranowo termasuk yang disebut menerima gratifikasi dari pemilik proyek, yakni Kementerian Dalam Negeri, namun hal tersebut tidak terkonfirmasi dari pengakuan Muhammad Nazarudin. Yang bersangkutan hanya mengaku mendengar kabar itu dari orang lain. Dalam pandangan pria yang karib disapa Ahok, itu Ganjar ketika di parlemen merupakan sosok yang baik bagi Ahok. Mustahil Gubernur Jawa Tengah itu terlibat skandal yang merugikan negara sebesar 2,31 triliun rupiah. Kalau lihat orangnya sih nggak mungkin dia terlibat kasus EKTP. Sederhana dia kata Ahok. Isu yang beredar tentang kasus-kasus besar tersebut, termasuk mega korupsi EKTP, tidak diteliti secara seksama, berpotensi menyeret orang yang tidak bersalah. Beruntung bagi Ganjar karena ada sebagian yang menjamin ketidakketerlibatannya dalam skandal tersebut, bahwa kini terkonfirmasi Ganjar mengunjungi dan bertemu Ahok. Meskipun dalam suasana santai, publik niscaya menganggapnya sebagai keistimewaan, khususnya terkait pencalonan Ganjar dalam Pilpres mendatang. Boleh jadi Ahok sedang didapuk untuk turut serta dalam tim sukses pemenangan pas pasangan Ganjar Mahfud. Kita mungkin masih membaca ketokohan Ahok di wilayah melihatnya sebagai sosok bersih, sehingga dengan keterlibatan dalam tim sukses bagi Ganjar, mantan gubernur Jakarta itu akan menyurahkan dukungan pada pasangan capres dengan suara jujur dan tidak fast. Lebih lanjut, Ahok menyebut pasangan Capres-Cawapres Ganjar dan Mahfud adalah pasangan yang lengkap karena berani membereskan akar persoalan bangsa, yakni korupsi. Gubernur DKI Jakarta ini bahkan menyebut pasangan tersebut
bisa mewujudkan Indonesia emas pada 2045. Ganjar Mahfud ini pasangan yang cocok. Kalau ditanya, apa akar masalah bangsa Indonesia? Ya korupsi. Selain sistem yang bagus, butuh kepala yang berani lurus. Ganjar dan Mahfud adalah pilihan tepat untuk menyelesaikan itu, ucap Ahok. Dia menyebut mengenal sosok Ganjar lantaran pernah bersama menjadi anggota DPR. Ganjar, kata dia, adalah sosok yang berani dan vokal. Jika ada yang tak sesuai, sementara itu pasangan Ganjar Mahfud MD juga dianggap sosok yang tegas dalam urusan pemberantasan korupsi. Gak ada orang yang berani ngomongin bukti terbalik atau sita harta segala macam. Saya yakin pasangan Ganjar Mahfud bersatu, maka akar masalah bangsa yakni korupsi bisa selesai. Korupsi akan diberantas, birokrasi diperbaiki, demikian ucapnya. Momen menarik terbaca di media mainstream, ada pertemuan santai antara Capres dari PDIP Ganjar Pranowo dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau akrab disapa dengan Ahok, yang diunggah di Twitter oleh anggota DPRD DKI asal fraksi PDIP, Imam Mahdia. Tentu peristiwa ini menarik perhatian lebih-lebih karena saat ini adalah tahun politik yang sering mengaitkan segala kejadian dengan kontestasi atau pemilu tahun 2024 mendatang. Publik pasti penasaran dengan pertemuan yang dimaksud. Adakah sesuatu yang perlu diketahui publik dari incaran mereka? Kebersamaan Ganjar Pranowo dengan Ahok di masa lalu ketika ketahui saat mereka berada di komisi, saat itu Ahok merupakan anggota dari fraksi Gerindra dan Ganjar berasal dari fraksi PDIP. Dan yang paling diingat publik adalah ketika kasus EKTP yang fenomenal itu mencuat, banyak politisi di Gedung Senayan dicokok karena disebut-sebut melakukan kong kali kong dengan tender pengadaan proyek EKTP. Ketika itu Ganjar Pranowo termasuk yang disebut menerima gratifikasi dari pemilik proyek, yakni Kementerian Dalam Negeri, namun hal tersebut tidak terkonfirmasi dari pengakuan Muhammad Nazarudin. Yang bersangkutan hanya mengaku mendengar kabar itu dari orang lain. Dalam pandangan pria yang karib disapa Ahok, itu Ganjar ketika di parlemen merupakan sosok yang baik bagi Ahok. Mustahil Gubernur Jawa Tengah itu terlibat skandal yang merugikan negara sebesar 2,31 triliun rupiah. Kalau lihat orangnya sih nggak mungkin dia terlibat kasus EKTP. Sederhana dia, kata Ahok. Isu yang beredar tentang kasus-kasus besar tersebut, termasuk mega korupsi EKTP, tidak diteliti secara seksama, berpotensi menyeret orang yang tidak bersalah. Beruntung bagi Ganjar karena ada sebagian yang menjamin ketidakketerlibatannya dalam skandal tersebut, bahwa kini terkonfirmasi Ganjar mengunjungi dan bertemu Ahok. Meskipun dalam suasana santai, publik niscaya menganggapnya sebagai keistimewaan, khususnya terkait pencalonan Ganjar dalam Pilpres mendatang. Boleh jadi Ahok sedang didapuk untuk turut serta dalam tim sukses pemenangan pas pasangan Ganjar Mahfud. Kita mungkin masih membaca ketokohan Ahok di wilayah melihatnya sebagai sosok bersih, sehingga dengan keterlibatan dalam tim sukses bagi Ganjar, mantan gubernur Jakarta itu akan menyurahkan dukungan pada pasangan Capres dengan suara jujur dan tidak fast. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa